Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah, ya sekalian, bersyukur berbahagia pada kesempatan kali ini bisa bertemu dengan kakak-kakak sekalian dalam gelaran kursus Mahir Dasar untuk Pembina Pramuka. Ya, doa terbaik yang saya sampaikan ke kakak sekalian yang mengikuti proses ini, yang mendengar, melihat kajian sharing kita pada saat ini. Semoga ya sekalian Tuhan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam memahami, dan saya terus berdoa semoga Allah memberikan kemudahan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang organisasi administrasi gugus depan. Ada 3 hal ya sekalian, sebelum saya jelaskan lebih dalam. Perkenalkan, nama saya Rofi Udin. Kalau biasa di Pramuka dipanggil Kak Rofi, dan rumah ada di Indonesia jelas ya, ada di Banyuwangi, kemudian dapat amanah untuk menyampaikan materi ini. Ya, kakak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang sore hari ini atau pagi hari ini atau kapanpun kakak melihat dan menyaksikan rekaman ini. 3 hal ini akan menjadi tujuan kita, purpose kita. 1, kakak sekalian memahami struktur organisasi gugus depan. Bagaimana sih standar yang sudah diatur oleh organisasi kita. Yang jelas Pramuka berbeda dengan organisasi yang lain. Yang kedua adalah kakak praktek simulasi organisasi penggalang. Karena hari ini adalah kita fokus ke penggalang. Untuk kakak yang siaga sendiri, penegak sendiri, pandega sendiri. Yang ketiga, kita simulasi pengelolaan administrasi satuan. Dan kita masih fokus di penggalangan. Ya, saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, apa yang menjadi dasar yang kita pelajari saat ini? Yang menjadi dasar yang kita pelajari saat ini adalah keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 231 tahun 2007. Jadi, ini adalah acuan standar kita yang menjadi standar kita dalam hal penyelenggaraan gugus depan Pramuka. Ya, terima kasih. Jadi kalau ada pertanyaan, besok di post-test atau pre-test ya, di waktu yang akan datang, apa yang menjadi dasar petunjuk penyelenggaraan gugus depan Pramuka? Ini jawabannya. Keputusan Kuartir Nasional nomor 231 tahun 2007. Coba kakak sebutkan. Nomor berapa? Ya, bagus, 237. Tahun berapa? Oh, 231, maaf. Tahun berapa? Ya, bagus, 2007 tahunnya. Ya, saya akan melanjutkan sesi ini. 1, ibarat sebuah organisasi. Organisasi kita di Pramuka ini sangat khas dan berjenjang, mulai dari pusat, nasional di Jakarta, provinsi, kabupaten, kemudian kecamatan, kemudian di bagian terdepan namanya gugus depan. Di pusat kita mengenal bahasa Kuartir Nasional. Di tingkat provinsi kita mengenal Kuartir daerah. Kemudian di tingkat kabupaten kita mengenal Kuartir cabang. Kemudian di tingkat ranting, kecamatan, kita mengenal Kuartir ranting. Dan di tingkat paling bawah, ada yang kita sebut gugus depan. Jadi, organisasi yang terdepan dalam menjalankan tugas-tugas kepramukaan adalah gugus depan. Ada satu hal yang sama, kakak sekalian. Apa yang sama? Ketika kita ngomong di level nasional, ada Kuartir nasional. Tapi di seberangnya ada Majelis Pembimbing Nasional atau Mabbinas. Di tingkat daerah, Kuartir daerah, ada Mabida. Di tingkat cabang, kabupaten, ada Mabicap. Di tingkat ranting, ada Mabiran. Pun juga sama, di tingkat gugus depan, ada Mabigus atau Majelis Pembimbing Gugus Depan. Ya, jadi kalau ditanya gugus depan itu apa, ada kata kunci yang hari ini, saat ini kita sedang pelajari. Gugus depan itu kesatuan organik. Ya, saya akan kasih tebal warna merah di sini. Kesatuan organik terdepan. Oke.
Tiga kata ini kata kunci. Kesatuan organik terdepan dalam gerakan pramuka. Kemudian, yang merupakan wadah. Wadah untuk apa? Menghimpun. Yang dihimpun siapa? Anggota gerakan pramuka. Serta sebagai wadah pembinaan. Jadi, kesatuan organik yang berfungsi dua hal. Satu, menghimpun. Oke, saya akan tuliskan perlahan di sini. Menghimpun. Kemudian yang kedua adalah membina. Oke, wadah menghimpun dan membina. Nah, otomatis di dalam ini siapa yang dibina? Yang dibina adalah anggota gerakan pramuka. Wadah, oke, yang berfungsi menghimpun dan membina gerakan pramuka. Ini adalah hal yang sangat fundamental yang harus dipahami. Dan ini yang menjadi pembeda antara gerakan kita, gerakan organisasi kita dengan organisasi yang lain. Ada fungsi menghimpun, ada fungsi membina. Yang dibina siapa? Yang dibina adalah anggota gerakan pramuka. Kalau gugus depan ini ada di level sekolah, apakah hanya level sekolah yang diizinkan menjadikan gugus depan? Jawabannya tidak hanya sekolah. Tapi nanti di sesi slide-slide selanjutnya, Kak Rofi akan menyampaikan ternyata gugus depan itu tidak hanya dibangun di sekolah. Ada yang berbasis di instansi, ada yang berbasis di kewilayahan, dan lain sebagainya. Kita akan bedah. Jadi, mindset, cara berpikir bahwa gugus depan itu harus sekolah. Jawabannya tidak. Tapi kebanyakan adalah sekolah yang hari ini lazim diperdengarkan di kita semuanya. Jadi, kalau tujuannya menghibur, membina, ada satu aktivitas yang utama. Apa itu? Mengkader. Mengkader siapa? Anggota gerakan pramuka. Nah, proses dari anggota tadi itu, mulai dari anggota muda, dewasa, ya, mulai dari siaga, penggalang, penegak, pendeka, dan seterusnya. Proses itu adalah proses kepramukaan. Jadi, menghimpun, membina dalam konteks apa? Dalam konteks pendidikan. Oke, saya akan garis bawahi lagi di sini. Pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga. Dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka. Nah, dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Outputnya apa? Outputnya adalah pembentukan akhlak atau watak. Ini berdasarkan SK Kuarnas tadi itu, keputusan koordinasional. Jadi targetnya itu ada 3. Yang pertama adalah watak terbentuk, yang kedua akhlak mengkristal, kemudian budi pekertinya luhur. Jadi kita sama-sama sepaham bahwasanya pramuka itu adalah sebuah gerakan. Gerakan butuh wadah. Wadahnya apa? Wadahnya adalah gugus depan. Di berbagai jenjang tentunya. Oke, guys, sekalian, semoga yang paling fundamental, yang paling mendasar ini sudah bisa kita pahami. Bagaimana kalau pramuka tanpa gugus depan? Tidak mungkin. Karena di garis depan, bayangkan kalau tidak ada garis depan, maka ya tidak ada yang bisa dilayani. Tapi garis depan ini adalah ujung tombak, namanya gugus depan, bukan gugus belakang. Artinya, semua proses pembinaan kepramukaan, tumpuannya adalah gugus depan. Makanya kakak memahami SK Kuarnas ini tentang bagaimana tata kelola gugus depan. SK Kuarnas nomor 231 tahun 2007 ini tentang petunjuk penyelenggaraan gugus depan gerakan pramuka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat semua aktivitas kepramukaan, semua proses pendidikan di gerakan pramuka itu berjalan dengan lancar. Sebagai pembina, kakak wajib paham, karena posisi pembina dalam gugus depan itu sangat sentral. Oke, kakak sekalian. Nah, ini kita melaju ke kenapa gugus depan dibentuk itu ya.
Kalau tadi sudah memahami satu persatu, saya yakin sudah mulai nyambung. Gugus depan itu dibentuk dengan tujuan tadi, membina. Kemudian mengembangkan. Oke, sumber daya kaum muda melalui kepramukaan agar menjadi warga negara yang berkualitas, mampu memberikan sumbangan yang positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat, lokal, nasional, maupun internasional. Jadi ada tugas, ada misi, ada peran mulia yang dititipkan oleh gerakan pramuka kepada kita. Selama ini mindset-nya kalau ngomong hidup, itu hanya sekolah, hanya basis komunitas atau apapun. Ternyata tidak, kakak sekalian. Kalimat ini saya kutip dari keputusan Partai Nasional tadi 2031, bahwa ada misi internasionalisasi, ada nasionalisasi di situ. Jadi, kalau tadi ada dua proses membina, kemudian mengembangkan, tujuannya yang dibina siapa yang dibina ada sumber daya manusianya, anggota pramukanya, memastikan proses kepramukaan jalan, maka tujuan akhirnya adalah memberikan sumbangan positif. Jadi kakak sekalian, ibarat ini sebuah tanaman ya, ibarat bunga. Oke, ini bunga yang sedang kita semai. Ya, kita semai. Dan ini panennya, ibarat bunga ini adalah adik-adik kita. Maka panennya ini bunga yang lama bisa semai. Kalau simbol bunga masih belum begitu mewakili, oke lah, ibarat tunas gitu ya. Ya, tunas. Oke. Ya, tunasnya agak keren ini. Tunas. Kita sedang membina tunas-tunas ini. Tunas yang tumbuh mulai dari siaga. Kemudian mereka bertumbuh menjadi penggalang. Oke, kemudian mereka bertumbuh menjadi tenaga. Kemudian mereka bertumbuh menjadi pendekar. Dan bahkan nanti menjadi pramuka dewasa. Mereka ini adalah tunas. Wadahnya di gugus depan. Yang notabene wadah ini menyemai. Panennya kapan? Bisa jadi 20 tahun lagi. Ya, yang dimaksud kontribusi positif ini, sumbangan yang positif ini bagi kesejahteraan, kedamaian masyarakat lokal, nasional, internasional adalah kita sedang membina tunas-tunas muda agar berpotensi, agar memberikan sumbangan yang positif. Dalam bahasa agama, ini nyambung dengan apa yang Rasulullah sampaikan sesungguhnya. Kenapa Rasul engkau diutus? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Lanjut lagi, Rasul ditanya, siapa yang terbaik di antara kami? Rasul menyampaikan, anfa'uhum linnas. Hakikinya, kakak sekalian, ketika kita sedang membedah, melaksanakan, membuat gugus depan ini berjalan sesuai dengan aturannya, kita sedang menjalankan, bagi yang muslim, mohon maaf, kita sedang beribadah sesungguhnya, menjalankan apa yang Rasulullah perintahkan, menjadikan anak-anak ini menjadi bermanfaat, linnas dalam konteks lokal, linnas dalam konteks nasional, maupun linnas dalam konteks internasional. Ya, saya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya gugus depan ini apa? Ya, yang pertama tadi menghimpun. Oke, menghimpun kaum muda. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan kepramukaan. Kemudian memelihara kelangsungan pembinaan. Kemudian mengkoordinasikan kegiatan seluruh golongan peserta didik, kemudian menyelenggarakan administrasi. Jadi, ini nyambung lagi, bahwasanya tugas ini mulia. Mulia kenapa? Karena yang sedang kita bentuk wadah ini, prosesnya ya harus sesuai dengan sistem AMOM. Kita sudah mulai agak
mulai melangkah agak dalam ini. Jadi kegiatan yang diselenggarakan di Gudep ini, sendinya apa? Sendinya adalah sistem AMON. Dengan menerapkan PDKMK, prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, guna mencapai tujuan gerakan pramuka. Apa tujuan pramuka itu, kan? Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya Kuku Dharmaka, Dharma Kuku Bhaktika, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi pandumu. Kita resapi lagi. Di situ ada pesan, bahwasannya ada tujuan agung yang dititipkan oleh Pramuka kepada kita, apalagi kakak sekarang yang sedang berproses dalam kursus akhir ini, yang nantinya kembali ke Gubes depan, mampu membenahi, mampu merubah orientasinya, mampu membuka cakrawala berpikirnya, bahwasanya Gudep ini sentral, ini adalah wadah untuk pembinaan generasi muda. Namun perlu diingat, tidak hanya bergerak saja, tapi setiap gerakan harus teradministrasikan. Jadi ada satu kalimat, aksi tanpa visi itu artinya mimpi, tapi misi tanpa aksi itu artinya mimpi buruk. Jadi mengembalikan orientasi Gubes depan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Korbir Nasional Gerakan Pramuka. Ya, sekarang dirahmati Allah, ini tugas pokoknya. Pastikan ke 5 poin ini, 5 poin tugas pokok. Kenapa Gubes depan didirikan? Harus agak paham. Coba ada tujuan agung di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, secara umum, Gudep sebagai wadah bagi peserta didik, pangkalannya di mana, tempatnya di mana. Kalau umum, kamu Gudep mana? Kalau ada yang Gudep saya adalah sekolah A. Gubes depan saya adalah MTS Al-Islam, misalnya. Ya, nama sekolah yang lazim. Padahal tidak hanya lembaga pendidikan. Jadi Gudep itu tidak hanya Gubes depan, tak hanya lembaga pendidikan, tapi dia juga bisa berbasis pesantren, tempat peribadatan, gereja, masjid, vihara, kemudian instansi, instansi ya, bisa mendirikan kelurahan, kalau kita sebut teritori ya, teritori. Tidak hanya dalam konteks lebih besar Kak ya, tidak hanya harus desa, enggak. Bahkan di RW saja kita bisa mendirikan. Kemudian instansi tidak hanya yang negeri, yang swasta pun, termasuk kompleks perumahan pegawainya. Kemudian perwakilan Republik Indonesia gitu. Jadi perwakilan RI di luar negeri. Jadi ini nggak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya tidak hanya lembaga pendidikan. Maka paradigma ini butuh kita bangun bersama. Kak, saya sudah lulus nih, saya belum punya Gudep. Ya cari sampai ketemu. Dan Gudep itu tidak hanya satu golongan, Kak sekalian. Bisa jadi ada Gudep namanya Gudep
SMP misalkan, gugus depan ini berbasis lembaga pendidikan di tingkat SMP, tidak berarti itu hanya penggalang saja, enggak. Tapi bisa di dalamnya anggotanya itu bisa jadi anggota Pandega, alumni yang tidak terwadahi. Lulus SMP, misal nih, karena belum rezekinya, akhirnya tidak bisa melanjutkan sekolah. Tapi usianya dia masuk usia Pandega. Nah, otomatis dia nggak bisa gabung di sekolah. Kalau bisa pun bisa sebetulnya. Tapi bisa jadi dia bisa kembali ke gugus depan di SMP atau MTS. Jadi Gudep sebagai wadah anggota gerakan pramuka itu bisa berpangkalan. Ada Gudep, ada pangkalan. Oke, pangkalannya bisa di mana? Ya, lembaga pendidikan, empat hal ini. Yang coba saya agak lebarkan sedikit detail, lembaga pendidikan, tempat ibadah, instansi dari program perwakilan luar negeri. Ini kalau where, di mana kita memangkalkan. Jawabannya ada di 4 poin utama atau 5 poin yang saya coba detailkan sekarang. Karena kita di penggalang nih, ya sekalian, penggalang itu ada beberapa ketentuan ketika dihubungkan ke konteks kehidupan. Jadi pasukan penggalang yang ideal. Ini pasukan penggalang, pasukan itu terdiri dari regu. Gitu ya. Terdiri dari regu. Regu itu organisasi terkecil kalau kita sampaikan dari pasukan penggalang. Pasukan penggalang terdiri, ini ngomong ideal, idealnya 24 sampai 32 pramuka penggalang. Yang di dalamnya ada 3 atau 4 kelompok yang disebut regu. Nah, regu itu apa? Kelompok belajar interaktif. Teman sebaya usianya 11 sampai 15 tahun. Ya, bukan ukuran sekolah loh, Kak. Jadi kalau penggalang itu bukan ukuran kelas lagi. Kelas 4 misalnya. Dan yang jadi ukuran adalah usia. Iya. Kemudian, satu regu itu isinya berapa? Isinya 6 sampai 8. Tapi direferensikan. Ini bukan sebuah kewajiban, tapi direferensikan. Idealnya adalah jumlahnya ganjil. Saya nyebutnya direferensikan. Kak, kalau nggak ganjil gimana? Nggak apa-apa. Tujuan ganjil itu agar ketika nanti, karena tadi itu membina ya, kita adalah ngelatih adik-adik untuk berinteraksi, melatih adik-adik untuk bertumbuh leadership-nya, jiwa kepemimpinannya, maka bisa jadi dalam proses kepramukaannya ada proses pengambilan keputusan. Ganjil ini ketika diambil keputusan lebih cepat, ada yang menang, ada yang enggak. Oke. Pembentukan regu dilakukan oleh para penggalang pramuka sendiri. Pembina dan pembantu pembina tidak ikut menanganinya, kecuali bila diperlukan dapat ikut membantu. Prosesnya adalah kita berikan keleluasaan kepada adik-adik kita untuk membentuk regunya sendiri. Kalaupun harus masuk membantu, ya udah, itu pun kalau diperlukan, kalau enggak usah. Yang keempat, keanggotaan regu bersifat tetap dan mempunyai keterikatan yang kuat. Yang kelima, setiap regu memiliki nama. Regu putra menggunakan nama binatang, regu putri menggunakan nama bunga atau tumbuh-tumbuhan. Ini filosofinya adalah jangan sampai nanti ketika kakak terlibat dalam proses dengan adik-adik kita di regu ini, ya, jadi proses itu tidak hanya mereka harus memahami kenapa namanya binatang. Ya, misalkan ada regu namanya regu lebah, gitu ya. Oke, kakak harus, karena tadi itu membina, harus bisa menjelaskan ulang esensi, kemudian pesan positif dari lebah. Contoh, kakak membedah, adik-adik
Lebah itu memiliki keunggulan. Keunggulannya adalah dia ketika mengeluarkan sesuatu yang bagus, maka adik-adik harus memiliki sesuatu yang bagus. Dia mengeluarkan madu, artinya memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Nah, memberikan penjelasan. Ini salah satu tugas sebagai seorang pembina kepada adik-adik. Perempuan menggunakan nama bunga, jelaskan esensinya, apa filosofinya. Jadi, nama regu itu identitas, kiasan dasar yang memotivasi kehidupan regu itu. Kemudian setiap regu punya bendera, secara teknis bendera regu, sesuai dengan nama regunya, yang menjadi ciri khas yang menandai regu itu. Pertanyaannya, apakah regu, misalkan regu lebah tadi itu, harus beli bendera yang ada di toko? Enggak. Kalaupun ada adik bikin bendera sendiri, itu ukuran udah jelas, 25 cm sampai 35 cm. Nanti kakak bisa lihat di lampiran keputusan kuartir nasional ini, lampiran 3, itu sudah ada contohnya. Kalaupun jahit sendiri, bisa. Kalaupun digambar sendiri, bisa. Jadi artinya, pemahaman dasar. Esensinya adalah kakak sebagai pembina menjelaskan kiasan dasarnya. Kemudian sistem kelompok dalam gerakan diwujudkan dalam sistem beregu merupakan unsur metode kepramukaan yang sangat penting karena merupakan poros metode kepramukaan golongan pramuka penggalang. Jadi satu yang tidak disebutkan detail antara 1 sampai 8 ini adalah tetap ya satuan terpisah. Laki ya laki, perempuan ya perempuan. Tapi ini sudah disampaikan ya, kalau laki menggunakan, ini merupakan bahasa eksplisit yang tidak harus dijelaskan lebih detail kayaknya. Jadi regu laki, regu perempuan. Oke, jadi saya coba untuk susun ulang. Anggota pramuka penggalang membentuk regu. Regu membentuk pasukan. Penggalang disebut pasukan. Kalau siaga disebut apa? Sudah paham ya? Ya, perindukan. Kalau penegak, ya nanti silakan. Penegak silakan diskusi dengan pembinanya. Jadi sekalian yang dirahmati Allah SWT, sudah bisa, mudah-mudahan sudah memahami apa yang saya sampaikan ini. Kemudian, sekarang, kita masuk di salah satu tujuan, kita belajar simulasi organisasi penggalang, di poin kedua, kalau memahami struktur paham ya, jadi esensinya apa, kemudian kita akan masuk ke struktur ya. Ya, kita lihat di sini, dasar kita masih keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 231. Ingat ya, 231 tahun 2007. Ya, jadi perindukan siaga, penggalang pasukan, penegak ambalan, kemudian pandega rencana. Oke, secara teknis ini, kemudian satu pembina penggalang, 2 pembantu pembina penggalang. Ini ideal, lagi saya menyebutnya satu pasukan. Ini kalian bisa lihat, kita akan fokus di sini. Oke. Fokus kita di penggalangan, bahwasanya satu pasukan penggalang itu idealnya didampingi oleh satu pembina penggalang dan 2 pembantu pembina. Ingat Kak ya, mohon maaf, ini satu hal yang harus sama-sama kita luruskan. Kalau kakak kembali ke Gustipan, ya kakak kembali ke Gustipan, di situ ada pembantu pembina. Adik-adik kita dari penegak, dari pandega, dari penegak ini, yang membantu proses adik-adiknya di penggalang. Mereka bukan pembina. Pembina itu adalah kakak yang sudah memegang lisensi kursus mahir dasar ataupun nanti lanjutan. Mereka, adik-adik kita itu, yang dari penegak, itu adalah pembantu pembina. Jadi tetap poros utama suksesnya sebuah pembinaan itu ada di kakak sebagai pembina. Nah, kemudian kalau ada pembina PA untuk pasukan penggalang PA, pembina B untuk pasukan penggalang B, kita akan lihat lagi di sini
saat, oke, ya, bentar, ini saya coba zoom out dulu. Ya, ya sekarang kita akan masuk dalam melaksanakan organisasinya, gitu ya. Menjalankan organisasinya. Gugus depan itu, ini ada pembina, bisa saja. Oke. Jadi pembina gugus depan, kemudian yang di atasnya adalah kabudeknya. Kemudian ada Mabibus, Majelis Pembimbing Gugus Depan, ada Dewan Kehormatannya. Jadi dibuat terbalik ini saya sampaikan seperti apa adanya dalam SK Kuarnas itu Komisi Nasional. Artinya memang bahkan ini tetap ujung tumbangnya adalah pembina. Gugus Depan dimanage, dikepalai oleh Ketua Gudeg yang di situ berkolaborasi, sinergi dengan MABI. MABI-nya siapa? Nanti kita akan belajar bersama bagaimana Majelis Pembimbing Gugus Depan itu. Nah, sekalian dirahmati Allah, satu kali tepuk pramuka. Iya, terima kasih. Boleh pegang tangan kanan seperti ini, bagus. Kemudian julurkan ke depan. Ya, kemudian taruh di samping badan, kemudian putar-putar. Oke, bagus. Ya, tangan kanan, silakan. Ini kanan saya. Ternyata nanti di rekaman kelihatan kiri, nggak tahu. Putar ke belakang, kemudian yang kiri putar ke depan. Lakukan bersama-sama. Ya, oke, bagus. Agak bisa cekrak-cekruk dulu ya. Ya, semoga semakin semangat menangkap esensi dari apa yang kita pelajari, kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, kalau sudah, kita akan lanjutkan terkait dengan bagaimana sih melaksanakan administrasi gerakan pramuka di Satuan Pramuka itu. Ini lanjut lagi, Kak. Ada SK Kuarnas, tadi nomor 231 ya, ini sekarang nomor 041, ini masih lama ya, 1995, saya nggak tahu kakak sedang usia berapa tahun. Saat ini masih belum ada petunjuk yang terbaru, ya sementara kita gunakan referensi ini. Oke, ini petunjuk pelaksanaan administrasi satuan. Satuan yang dimaksud ini adalah kita sambungkan dengan materi sebelumnya, gugus depan. Nah, ini coba kita pahami bersama perlahan bahwa gugus depan dan satuan karya pramuka di lingkungan gerakan pramuka pusat gerak wadah pembinaan pramuka. Karena itu dukungan administrasi atau tata usaha perlu dilaksanakan agak tertata, namun tetap dalam konteks sederhana. Jadi administrasi apa tujuannya? Ini yang kata dukungan administrasi. Pramuka itu kan gerakan. Oke, kita punya gerakan pramuka. Di sini ada konteks administrasi. Yang mana yang harus diutamakan? Gerakan dulu, baru menata administrasinya, atau menata administrasi baru bergerak. Yang mana, Kak? Kalau berkegiatan, misalkan jambore. Oke. Jambore itu langsung bergerak, terus menyusun administrasinya, apa administrasi disusun, kemudian baru bergerak. Ya, jawaban yang ideal adalah dua-duanya harus bergerak bersamaan, harus berjalan bersamaan. Ketika gerakan ini dimulai, administrasi itu juga dimulai. Karena esensi administrasi yang paling utama ya adalah mencatat. Nanti kalau kakak ikut
LGU, lomba gugus depan unggul, yang diukur itu adalah administrasinya. Makanya ketertiban dalam administrasi itu penting. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan evaluasi. Jadi lakukan bersama. Cuman ini kritik pribadi kepada jumhur ya, banyakkan. Kita seringkali abai dengan administrasi ini, padahal ini menjadi titik sentralnya dari semua aktivitas yang kita lakukan. Titik sentral. Maka harus bersabar ini, harus cerdas. Karena kalau administrasi ini dimulai dari planning, ya, perencanaan, tata planning yang bagus itu sudah 50% sukses kegiatan. Gerakan ini saya identifikasi sebagai kegiatan. Oke. Ya, sekarang dalam proses administrasi gudeg, ya, itu ada 3 aspek yang utama. Yang pertama adalah pengelolaan pembinaan, yang kedua adalah pengelolaan kegiatan, yang ketiga adalah pengelolaan pelantikan. Pengelolaan pembinaan itu apa gitu ya? Mulai dari mana? Meliputi proses perencanaan tadi itu, plan. Oke, planning. Kemudian pemrograman pengorganisasian. Oke. Pelaksanaan kegiatan, pengendalian langkah, dan upaya untuk menanamkan, menumbuhkan mental, moral, watak, sikap, dan perilaku luhur peserta didiknya. Jadi mulai dari planning, organizing, kemudian pengendalian, controlling, kemudian ya sampai kalau kita menggunakan teori administrasi manajemen terbaru sampai evaluating. Oke. Jadi ini goalnya apa? Goalnya ini terbentuknya menanamkan dan menumbuhkan. Oke. Menanamkan, menumbuhkan mental watak, building karakter. Yang kedua, aspek utama dari pengelolaan ini sekalian, pengelolaan kegiatan dan seterusnya, bagi pramuka siaga dan seterusnya, kemudian esensinya adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan ini, administrasi ini, 3 aspek utamanya bisa. Dan ini yang menjadi penanggung jawab utamanya adalah pembina pramuka. Ya. Jadi semua hal, semua tercatat, semua ternotifikasi, semua terekam. Mulai dari planning, organizing, kemudian evaluasi, semuanya. Ya, karena dalam materi suara utama. Oke, jadi 7 aspek yang tadi, 3 aspek tadi itu didetailkan dengan didetailkan dengan penyusunan rencana kerja, kemudian pembuatan program kerja, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan. Jadi 3 aspek tadi itu dijelaskan dalam tahapan melalui 7 tahap. Jadi mulai dari penyusunan rencana, program kerja, organisasi, pelaksanaan kegiatan, dan seterusnya. Intinya adalah kalau kita ngomongin penggalan, muaranya pada gugus depan. Oke. Kembalikan barang pada tempatnya. Oke.
Terima kasih sebentar. Kak Rofi skip dulu. Hapus recording. Ya, sekalian saya lanjutkan. Salam pramuka. Jadi pentingnya kegiatan administrasi ini dalam rangka memastikan gerakan diimbangi oleh pencatatan administrasinya. Nah, sekarang apa 6 hal ya? Tadi yang tiga aspek tadi itu adalah yang 3 aspek tadi itu didetailkan melalui tahapan apa? Penyusunan rencana kerja, penyusunan program kerja, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, pengendalian, pelaporan, dan terulang. Contoh nih, ini diorganisasikan oleh siapa? Yang jelas 1-6 ini diorganisasikan oleh organisasi yang kita sebut gugus depan ini. Oke. Nah, yang di dalamnya siapa yang bergerak? Kakak sebagai pembina di satuan masing-masing, ya menjadi tulang punggung sukses tidaknya proses administrasi ini. Jadi gugus depan memastikan. Nah, misalkan di sini ada poin nomor 2, pembuatan program kerja. Kemudian dilaksanakan sampai ke pengendalian pelaporan. Satu kegiatan utama, contoh kegiatan penjelajahan, mulai dari proposal sampai pelaksanaan, sampai evaluasinya itu ada semuanya. Ini contoh sederhana. Kemudian, ini di tataran praktek, apa yang di tataran praktek, apa yang butuh dilakukan gitu? Ya, di tataran praktek, pasukan penggalang, contohnya ini. Ini praktek administrasi. Dalam satu pasukan ya harus ada daftar anggota pasukannya, harus ada program 1 bulannya, program mingguan rencana latihannya, buku anggota, buku latihan mingguan, buku latihan peserta didik, buku log, buku tabungan, iuran, daftar hadir, catatan pribadi. Jadi A sampai K ini adalah tugas. Oke. Tugas yang harus kakak selesaikan. Saya tidak akan memberikan contoh detail, karena kakak adalah pembina, apalagi zaman hari ini. Jadi sekalian silakan buka. Tadi aturan nomor berapa tuh? Keputusan Koordinasi Nasional nomor berapa? Silakan dibuka, di situ sudah ada lampirannya. Tugasnya adalah buatlah. Buat, oke. A sampai K. Buatlah poin-poin administrasi satuan yang tertera pada A sampai K itu. Iya, saya yakin kakak bisa semuanya. Sudah mulai paham tentunya administrasi satuan, kemudian sama ini gugus depan, esensi dan seterusnya. Nah sekarang gugus depan itu kan ada organisasinya. Tadi sempat saya tunjukkan bahwa ada pasukan penggalang, di situ ada pembina, ada pembantu pembina, kemudian ada juga di situ kagudepnya, ada kalabigus dan lain sebagainya. Ya, sekarang untuk membentuk gugus depan itu ada satu proses namanya musyawarah gugus depan, mugus. Mugus itu dilaksanakan 3 tahun sekali. Oke. Kemudian untuk hal yang mendesak ya bisa dilakukan kurang dari 3 tahun. Tapi catatannya penting ya, mendesak. Yang lebih paham kondisi mendesak atau tidak itu adalah pelaksanaan di lapangan sendiri. Oke. Kemudian gugus itu sah jika dihadiri 2/3 dari jumlah peserta. Ini saya sampaikan ideal dulu. Yang berhak hadir itu adalah kagudepnya. Yang kedua, pembina satuan, pembantu pembina, perwakilan majelis pembimbing gugus depan, perwakilan dewan penegak, perwakilan dewan pandeganya. Ini ideal.
Kemudian di teknis, satu peserta punya hak satu suara. Ada hak suara, ada hak bicara. Yang dijamin adalah hak suaranya. Karena ketika ada pengambilan keputusan, maka itu bisa digunakan. Yang selanjutnya, menyampaikan usul, materi, mugus, dan mugus luar biasa. Dan harus disampaikan secara tertulis, disiapkan oleh Kagudep selambat-lambatnya 2 minggu sebelum waktu pelaksanaan mugus disampaikan pada semua peserta. Jadi ini latihan administrasi, bahwa sebelum mugus harus ada materi tertulis yang disampaikan oleh Kagudep sebagai bahan dari musyawarah kesulitan itu. Kemudian keputusan mugusnya atau mugus luar biasa tidak boleh bertentangan dengan ADART Gerakan Pramuka, keputusan Munas dan Musrah, dan keputusan yang lebih tinggi dari itu. Pimpinan mugus adalah presidium yang dipilih oleh mugus yang jumlahnya ganjil, asal itu ganjil. Kemudian sampai dengan serah terimanya Kagudep, pembina Kagudep berstatus demisioner. Sekalian yang dirahmati Allah, tugasnya 2 ya. Yang pertama tadi planning, organizing, jadi tugasnya yang pertama adalah membuat poin-poin A sampai Z. Silakan praktek. Kemudian tugas kedua adalah kakak sekalian simulasi pelaksanaan mugus. Jadi simulasi dengan siapa? Simulasi dengan anggota kelompoknya. Silakan berbagi peran. Oke. Ada yang jadi Kagudepnya, ada yang jadi pembina satuan. Buat video pendek. Simulasi ini dibuat dalam video pendek. Durasinya berapa? Durasinya 10 menit. Oke, saya hanya memberikan acuan ini. Selebihnya silahkan kakak sekalian mengembangkan kreasinya, mengembangkan wawasannya, dan saya yakin, saya percaya kakak-kakak mampu melaksanakan apa yang saya sampaikan tadi itu. Ya, sekalian ini tugas mulia. Jadi pembina pramuka itu tidak notabene hanya sekedar sebuah hasduk, kemudian sebuah lencana mungkin, tapi benar-benar ini adalah perjuangan. Background di belakang itu Masjidil Nabawi. Semoga kita sebagai Muslim memudahkan hadir di tempat ini. Dan kalau bisa ke sana pakai seragam pramuka. Asik nanti. Terima kasih, sukses untuk kita semuanya, barokah, dan mohon maaf banyak-banyak kalau dari awal sampai akhir ada yang kurang berkenan di kakak semuanya, kalau ada noise suara yang tadi mungkin terdengar kecil dan bisa semriwing di kakak semuanya. Itu bagian dari rencana terbaik Allah, bahwasanya kita semuanya sedang berproses. Tugas kakak sebagai membina kembali ke kehidupan, kemudian menata, memastikan kehidupan berjalan sesuai dengan fungsinya, mengorganisasikan aktivitas yang adalah membina, kemudian menghimpun. Tujuannya adalah adik-adik kita menjadi adik-adik yang memiliki akhlakul karimah, bermanfaat bagi lingkungannya. Khairukum anfa'uhum linnas. Saya Rofi, terima kasih kakak. Sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.